Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuktikan bahwa E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Bagaimana cara membuktikan ini? Nah, kita menggunakan deret Maclaurin yang udah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kalau belum tonton video sebelumnya, mohon ditonton sebelum nonton video ini. Oke? Misalnya sin theta kita dekati dengan Maclaurin, deret Maclaurin. Kan deret Maclaurin itu gini. Fx sama dengan F0 plus F aksen 0 dibagi 1 faktorial dikali X pangkat 1 ditambah F double aksen 0 bagi 2 faktorial X pangkat 2 ditambah F triple aksen 0 dibagi 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Saya tuliskan. Oke, dan seterusnya. Ini tuh sudah kita buktikan ya di video sebelumnya, jadi harus ditonton. Lalu bagaimana kalau kita dekati sin theta? Nah gini, kan ini fungsinya dalam X kan. Nah ini sah-sah aja dong kita ganti dalam fungsi theta. Semuanya kita ganti dengan theta, biar sama aja. Sebenarnya nggak masalah sih nggak diganti, cuman biar sama aja yang tujuan yang kita buktikan. Di sini f theta sama dengan ini theta pangkat 1, ini theta pangkat 2, ini theta pangkat 3, ini theta pangkat 4, theta pangkat 5. Oke? Oke. Jadi kalau kita dekati sin theta maka kita dapatkan, nah tetanya diganti 0 biar jadi sin 0. Sin 0 itu kan sin 0 itu 0 kan. Berarti di sini sin 0 ditulis saja. Sin 0. Nah. Sin 0. Nah, turunan dari sin theta yaitu cos theta. Cos theta dimasukin 0 kali theta pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Oke. Terus ditambah, nah turunan dari cos theta min sin theta. Min sin theta, tapi tetanya dimasukin 0, berarti min sin 0 dibagi 2 faktorial theta pangkat 2. Terus turunan dari min sin itu min cos. Berarti min cos tetanya diganti 0 bagi 3 faktorial theta pangkat 3 ditambah turunan dari min cos plus sin theta, tapi tetanya dimasukin 0 dibagi 4 faktorial theta pangkat 4 dan seterusnya. Oke. Ini kalau kita lanjutkan, sin 0. Sin 0 itu kan nilainya 0. Cos 0. Nah, cos 0 ini 1 kan. Nah, 1 dikali theta bagi 1 faktorial. Jadi theta pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Nah, ini dikurang 0 kan. Ini 0. Kurang 0. Kalau ini negatif cos theta, cos 0 1 kan. Nah 1 dikali theta pangkat 3 berarti theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Terus ini sin 0, jadi 0 plus 0. Nah ini sebenarnya ini berpola sebenarnya. Kalian bisa lanjutkan. Nanti itu ini selalu theta pangkat ganjil.
Oke, dan ini faktorialnya juga ganjil, 1 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, 7 faktorial, dan itu plus minusnya itu berulang. Ini kalau udah minus ya plus nanti kalau dilanjutkan itu ini plus ya pangkatnya ganjil, theta pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Nanti di sini bakal jadi 0 lagi, terus di sini negatif. Kalau udah plus di sini negatif. Nanti theta pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Ini plus 0 lagi, nanti udah negatif di sini jadi positif. Nanti theta pangkat 9 dibagi 9 faktorial dan seterusnya. Oke. Kalau mau dihilangkan nolnya juga bisa. Berarti theta pangkat 1 bagi 1 faktorial min theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus theta pangkat 5 dibagi 5 faktorial min theta pangkat 7 dibagi 7 faktorial plus theta pangkat 9 dibagi 9 faktorial dan seterusnya. Ini sin theta yang didekati dengan deret Maclaurin. Oke, sekarang pembuktian kita ini dari ruas kanan ke ruas kiri ya. Tapi sebenarnya kita lihat aja. Ini I sin theta. Berarti I sin theta ini dikali bilangan imajiner gitu. Berarti I sin theta ya kali kedua ruas dengan I, berarti I dikali theta pangkat 1 bagi 1 faktorial min I theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus I theta pangkat 5 dibagi 5 faktorial min I theta pangkat 7 dibagi 7 faktorial plus I theta pangkat 9 dibagi 9 faktorial dan seterusnya. Nah, selanjutnya tugas kita itu nyari cos theta. Oke, kita udah berhasil nyari sin theta, I sin theta. Ini buat I sin theta. Oke, sekarang kita nyari cos theta. Nah, berarti diawali dengan cos 0. Cos 0 itu ya kita buat aja cos 0 ditambah cos turunan cos itu min sin, tapi min sinnya disubstitusi 0, berarti min sin 0 dibagi 1 faktorial x pangkat 1. Oke, turunan dari min sin min cos, berarti min cos dimasukin 0 dibagi 2 faktorial x pangkat 2. Oke, turunan dari min cos plus sin 0 dibagi 3 faktorial x pangkat 3. Turunan dari plus sin itu plus cos dimasukin 0 tapi dibagi 4 faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. Oke, cos 0 itu berapa? 1 kan, jadi 1. Nah, sin 0 itu ya 0 min 0 min cos 0 berarti min 1 bagi 2 faktorial x gini. Oh ini oke, betul. Salah deh. Ini seharusnya kalau di sini theta, yang di sini juga theta. Sorry, saya salah tulis. Sini harus theta. Oke. Ini theta pangkat 1, theta pangkat 2, theta pangkat 3, theta pangkat 4. Oke. Yang ini tuh 0. Terus kalau kita lanjutin, yang ini min cos 0 berarti min 1 bagi min 1 dibagi 2 faktorial, jadi min theta pangkat 2 bagi 2 faktorial plus sin 0, ini 0 plus 0 plus cos 0 berarti 1 dikali theta pangkat 4 bagi 4 faktorial theta pangkat 4
dibagi 4 faktorial. Kalau kita lanjutin, nanti theta ini, pangkat theta ini nanti itu selalu genap. Oke? Terus kayak sebelumnya, negatif positifnya itu berulang, negatif positif. Berarti selanjutnya itu bakal negatif. Misalnya plus 0 di sini, kita masukin nolnya. Terus ya pasti negatif di sini, negatif theta pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Terus kalau kita lanjutin itu pasti jadi 0. Nah, di sini udah negatif, terusnya berarti positif. Tapi pangkatnya tetap genap ya, berarti theta pangkat 8 bagi 8 faktorial dan seterusnya. Oke. Jadi cos theta kalau kita dekati dengan deret Maclaurin, kita dapatkan 1 min theta pangkat 2 bagi 2 faktorial tambah theta pangkat 4 dibagi 4 faktorial min theta pangkat 6 bagi 6 faktorial plus theta pangkat 8 dibagi 8 faktorial. Kalau mau dilanjutin ini berarti min theta pangkat 10 bagi 10 faktorial dan seterusnya. Oke. Oke, selanjutnya sekarang kita beralih ke yang ini, E pangkat I theta. Kita bakal dekati dengan deret Maclaurin juga. Oke. E pangkat I theta. E pangkat biar lebih gampang itu E pangkat theta aja dulu. E pangkat theta. Nanti tetanya ini kita ganti I kali theta gitu, atau I pangkat X. Nanti X-nya itu kita ganti theta. Atau gimana? Bebas sih sebenarnya. Langsung aja deh, I pangkat I theta. Nah, kalau kita dekati dengan deret Maclaurin, maka kita dapatkan ini ibaratnya ini satu kesatuan gitu. Satu kesatuan. Jadi diawali dengan E disubstitusi 0. Jadi I pangkat 0 ditambah ini turunannya apa? Turunan E I theta. Jadi I-nya turun dikali E pangkat I dikali 0, terus X pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Oke? X pangkat 1-nya ditaruh di sini saja. X pangkat 1. Terus kalau diturunkan lagi berarti I-nya berarti I kali I kan. Berarti I kali I pangkat I tetap dimasukin 0 tetanya, berarti 0 dibagi 2 faktorial theta pangkat 2 ini. Ini theta ya. Sorry. Ini theta pangkat 1, ini theta pangkat 2. Kalau dilanjutkan berarti I-nya turun lagi. I kali I berarti E pangkat I theta per 3 faktorial theta pangkat 3 dan seterusnya. Oke, bisa dilanjutin. Nanti kita bakal nemu pola juga. E pangkat I kali 0 berarti E pangkat 0. Jadi hasilnya itu 1. Terus kalau yang ini I-nya ada I di depan, I. Terus E pangkat I0 ini hasilnya juga 1. Jadi theta pangkat 1 bagi 1 faktorial. Terus ditambah I kali I. Ini I kuadrat kan, berarti min 1. Jadi min 1 min 1, min aja negatif. Ini 1 min theta pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Terus kalau dilanjutin ini jadinya negatif I plus negatif I theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Nah, ini kalau dilanjutin itu kita bakal nemu ini kan min I
dikali I lagi kan buat yang selanjutnya. Kan I-nya tetap turun-turun gitu kan. Min I dikali I. Hasilnya itu 1, karena I kuadrat itu min 1 dikali min 1. Hasilnya itu 1. Jadi positif theta pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Nah ini sebenarnya berpola loh. Ini I nggak ada I-nya, ini I nggak ada I-nya. Terus ini I-nya itu positif, yang depan I-nya positif, ini negatif. Jadi selanjutnya itu positif. I E pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Oke. Selanjutnya ini kan yang pangkat genap, ini negatif, ini positif. Jadi yang selanjutnya itu bakal negatif. Jadi negatif theta pangkat 6 bagi 6 faktorial. Terus ya lanjutin lagi, ini udah positif I jadi negatif I. Negatif I theta pangkat 7 dibagi 7 faktorial dan seterusnya. Oke. Ini kalau kita dekati E pangkat I theta dan deret Maclaurin. Oke. Sekarang kita simpan. Ini buat cos theta tadi. Sorry. Ini buat cos theta. Ini buat sin theta dan ini buat E pangkat I theta. Sorry. Nah, selanjutnya kita ambil deh, kita naruh di bawah yang ini biar kita lihat kesamaannya. Ini buat I sin theta, ini buat cos theta. Oke. Sekarang kita perhatikan. Ini 1. Nah, pakai warna biru aja. Ini 1. Nah, ini 1. Oke. Ini I theta pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Ini I theta pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Terus ini negatif theta pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Ini negatif theta pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Oke. Terus ini negatif I theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Nah, ini. Kita nemu pola unik nih. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Dan ini kalau dilanjutin itu sama. Yang ini juga bakal sama. Yang ini, yang ini. Wah, jadi apa kesimpulan kita? Jadi E pangkat, kesimpulannya E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Oke, terbukti. Jadi kalau biasanya kita singkat cis theta di bilangan kompleks itu kan ada cis theta. Nah, cis theta itu sama dengan ini. Nah, uniknya juga kalau misalnya kita udah dapatkan ini, kita bisa ganti sudut theta di sini jadi pi. Kita bakal lihat ada keajaiban. E pangkat I pi sama dengan cos pi plus I sin pi. I sin pi. Berarti E pangkat I pi sama dengan cos pi itu min 1 ya. Sin I sin pi itu I dikali 0 kan. Keren nih. Apa yang uniknya dari sini?
sorry. Ini disebut identitas Euler ya. Wah, kok nggak bisa sih? Oke. Uniknya, itu kita tahu merupakan bilangan irasional, dipangkatkan dengan perkalian dari bilangan imajiner dan bilangan irasional juga. Ternyata hasilnya itu bilangan real. Wow. Bukan bilangan real, bilangan bulat lebih tepatnya. Bilangan real sih. Kan himpunan bilangan bulat itu, semua bilangan bulat itu merupakan bilangan real. Oke. Ini irasional, ini imajiner, terus ini irasional. Wah, hasilnya itu bilangan bulat. Keren sekali. Ya, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.